Salam Patunggilan, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Saya Pendeta Ardi Cahyawibowo dari Gereja Kristen Jayawetan, Jemaat Madiun. Kami bersama-sama Ketua Diaken di Gereja Kristen Jayawetan, Jemaat Madiun yang beralamat di Jalan Panglima Sudirman nomor 13. Hari ini tanggal 13 September akan bersama-sama melayani ibadah minggu, di mana kita bersama-sama berharap bahwa Tuhan hadir dan Tuhan menyertai kita, memberkati kita dalam ibadah kita, sehingga melalui ibadah kali ini kita bersama-sama boleh dipersekutukan sebagai umat Tuhan yang merindukan akan kasih, penyertaan, dan berkat-Nya. Selamat beribadah, Tuhan menyertai. Salam Patunggilan, salam damai Yesus Kristus Tuhan. Bersyukur bahwa pada masa pandemi ini kita masih bisa membangun ibadah bersama. Tata ibadah kali ini khusus karena dua hal. Pertama, karena kita memasuki bulan kitab suci. Semoga firman Tuhan yang ada dalam kitab suci menjadi pelita yang menerangi hidup kita. Kedua, sebagai respon imani GKJW yang berperan serta dalam pencegahan perkembangan COVID-19. Jemaat yang terkasih, ibadah kali ini dipimpin oleh Bapak Pendeta Ardi Cahyawibowo. Jemaat dimohon berdiri. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 6. 1 dan 3. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita bersama-sama akan masuk dalam ibadat, dan kita bersyukur karena kasih dan berkat-Nya lah hari ini kita bersama-sama di masa pandemi ini kita bersama-sama boleh beribadah di hadapan-Nya. Mari kita bersama-sama mengambil saat teduh, kita mengaku demikian. Ibadat hari ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal, kasih dan setia-Nya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus
senantiasa menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat kami persilakan untuk duduk kembali. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema ibadah minggu di bulan kitab suci pada saat ini adalah firman kali semesta. Mari kita sambut dengan kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 52 bait 1 dan 2, Sabda Tuhan Allah. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari demi hari kita bersama boleh hidup, dan kehidupan kita ini hanya ditopang oleh kebaikan Tuhan. Cinta kasih Tuhan dilimpahkan memelihara kita. Namun ketika kita bersama-sama berhadapan dengan Tuhan, nyatalah bahwa sesungguhnya kita seringkali mengabaikan cinta kasih-Nya. Untuk itu mari kita bersama-sama kita mohon pengampunan-Nya. Mari kita bersama-sama kita berdoa mohon pengampunan kepada Tuhan. Bapa yang Maha Baik, kasih, rahmat dan berkat-Mu sungguh luar biasa Engkau curahkan atas hidup kami. Hari demi hari Engkau memelihara kami. Dan pada saat ini ketika kami bersama-sama berhadapan muka dengan Tuhan, di tengah kebaikan dan cinta kasih-Mu, kami mengaku seringkali kami melakukan apa yang cemar di hadapan Tuhan. Kami melakukan apa yang berdosa di hadapan-Mu. Oleh karena itu pada saat ini kami mengaku dosa kami. Kami mohon pengampunan anugerah-Mu. Sungguh Tuhan, kami menyesal dan malu. Kami memohon belas kasih-Mu. Ampuni kami. Di dalam Yesus Kristus, kami memohon pengampunan. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kami undang saudara-saudara untuk berdiri.
Dan bagi saudara-saudara yang sungguh-sungguh mengaku dosa di hadapan Tuhan, ada berita anugerah pengampunan dosa yang dinyatakan bagi kita semuanya. Yang hari ini kita ambil dari Efesus pasal 1 ayat 13 dan 14 yang demikian firman Tuhan. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Amin. Demikianlah berita anugerah bagi kita semuanya. Mari kita bersama-sama menyambutnya dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 40 bait 1 dan 2. Ajaib benar anugerah. Jemaat kami persilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-35. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa memohon tuntunan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala berkat dan kemurahan-Mu di hari ini. Di dalam pertengahan ibadah ini, kami bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu yang menuntun kami agar kami memahami firman-Mu dan mampu kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Kami berdoa terkhusus kepada Bapak Pendeta Ardi Cahyowibowo sebagai perantara firman-Mu. Tuhan, kiranya apa yang Bapak Pendeta berikan hari ini hanya berasal dari firman-Mu saja. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, Matius 18 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-35, demikian kesaksian firman Tuhan. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan,
sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, sebab hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Lalu sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang mau mendengarkan sabda Tuhan, serta yang memelihara dalam hidupnya hari demi hari. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema khotbah pada pagi ini yaitu relasi antara pengampunan dan keadilan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapakah di antara kita yang tidak pernah merasa berhutang kepada Tuhan? Ya, berhutang anugerah, pengampunan, berhutang kasih, dan segala kebaikannya. Wah, tentu tidak ada seorang pun yang merasa demikian. Oleh karena anugerah, pengampunan, cinta kasih-Nya itulah ada sebuah pertanyaan. Berapa kita harus membayar? Sebab tidak bisa hutang di sahur ngemplang.
Begitulah hari ini kita bersama-sama membaca firman Tuhan, di mana Petrus datang kepada Tuhan. Dan Petrus bertanya, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Begitulah Tuhan menjawab, sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Oleh karena itu jawab Tuhan, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Petrus memandang mengampuni saudara itu sampai 7 kali itu sudah hal yang luar biasa. 7 kali. Namun ternyata menurut Tuhan 70 kali 7 kali. Wah, berapa kali? Sudah, kita katakan saja tak terhingga. Sebab tidak mungkin rasanya kita ada orang bersalah kepada kita, lalu kita catat 1 kali si A, 2 kali, 3 kali, dan seterusnya. Tidak mungkin. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, begitulah kalau seumpama kita ini membayar kepada Tuhan dengan apa yang seharusnya, lalu itu ternyata berulang kali kita harus mengampuni, itu adalah bagian kita bersama-sama membayar kebaikan Tuhan. Anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita. Maka ada sebuah pertanyaan, itu memang adil? Sebab barang siapa kepadanya banyak diberi, tentu kepadanya banyak dituntut. Adil, seimbang. Namun ada sebuah persoalan. Kalau kita memberikan pengampunan sampai tak terbatas, siapa yang mampu? Ya, siapa yang mampu? Itu adalah sesuatu yang menurut kita tidak mungkin, tidak hanya susah untuk dilakukan. Lalu kalau Tuhan memberikan tuntutan kepada kita di luar batas kemampuan kita, adilkah Tuhan kepada kita? Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, akhirnya kita mengambil kesimpulan praktis atau jalan praktis. Ya, yang terpenting kita berusaha dan berusaha. Perkara itu apakah kita kemudian mampu atau tidak, perkara hasilnya bagaimana, ya sudah. Yang terpenting adalah kita berusaha, berjuang, melakukan yang terbaik, melakukan segala sesuatu dan pengampunan itu dengan seluruh tenaga kemampuan kita.
Lalu kemudian, ya pastilah Tuhan paham, maklum, bisa menerima karena segala yang telah kita usahakan. Gimana? Begitu kan? Biasanya kita memandangnya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bagaimanakah sebetulnya firman, rencana, dan kehendak Tuhan? Kita tahu bahwa sesungguh-sungguhnya bagi Tuhan segala usaha, segala jerih payah yang kita lakukan untuk melakukan kehendak Tuhan, untuk membalas kebaikannya, termasuk pengampunan, itu adalah satu hal yang mustahil. Itu adalah sesuatu yang tidak mungkin. Segala kebaikan kita ibarat seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Segala kesalehan kita seperti kain kotor. Lalu bagaimana? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita bersama-sama membaca firman. Bagaimana seseorang yang diampuni oleh Tuhan, dia membuka hatinya untuk Tuhan. Dia memohon belas kasih Tuhan. Dan Tuhan mengampuni. Tuhan membebaskan seluruh hutang-hutangnya lunas. Karena kemurahan, karena anugerah kebaikan Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apa yang dilakukan oleh orang ini sudah tepat. Datang kepada Sang Tuhan yang telah menghutangkan, telah memberikan semua segala sesuatu kepadanya, dan mohon belas kasih-Nya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, namun yang terjadi kemudian adalah ketika apa yang dilakukan oleh tuannya tidak tersimpan dalam hatinya, tidak mengubah hidupnya, itu adalah sebuah persoalan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sebagai umat milik Tuhan, kita merasa berhutang kepadanya, tak terhitung, tak mampu kita membalasnya. Kalau itu perkaranya hitung-hitungan, tidak mungkin menyelesaikannya. Begitulah anugerah rahmat berkat Tuhan dicurahkan, diberikan kepada kita, umat miliknya, yang mau membuka hati, membuka dirinya di hadapan Tuhan. Dan apa yang dilakukan oleh Tuhan itu kemudian menjadi bagian dari hidupnya. Dan karena hidup oleh anugerah yang luar biasa dari Tuhan, maka kemudian Tuhan memimpin
untuk melakukan yang terbaik bagi yang lain, bagi sesama, bagi kehidupan. Jadi karena penyertaan dan karena kasih Tuhan, bahkan oleh Roh-Nya yang menuntun kita, yang telah masuk dalam kehidupan kita ini, dari waktu ke waktu kita dibimbing, kita disertai, kita dimampukan sebagai anak-anak Tuhan. Yang perlu kita lakukan adalah dari waktu ke waktu kita terus dan terus memohon kepada Tuhan, memohon kasih rahmat anugerahnya supaya terus melimpahi kita. Sebab kita tahu bahwa apa yang kita lakukan seringkali tidak berkenan di hadapan pikiran kita. Seringkali melakukan, memikirkan apa yang jahat di mata Tuhan. Apa yang kita ucapkan menyakiti hati sesama kita, bahkan apa yang kita ucapkan seringkali berbalikan dari apa yang ada dalam isi hati kita. Karena itulah kita terus-menerus membuka hati kita kepada Tuhan, supaya Roh Tuhan itu masuk dalam hati kita, menghaluskan budi, tutur kata, tindakan kita. Dengan itulah kita bersama-sama membalas kebaikan Tuhan. Mari kita bersama-sama kita membuka hati kita kepada Tuhan. Kita mengambil saat teduh. Bapa yang Maha Baik, kami hidup oleh kebaikan, cinta kasih anugerah-Mu. Namun kami menyadari ketika kami harus membalasnya dengan segala kebaikan kami sering semu, keremahan dan cinta kami seringkali palsu, penuh kepura-puraan, atau karena ada maksud tertentu, seringkali kami tidak tulus. Kami ingin dipuji, dihargai, merasa tinggi, sehingga seringkali tinggi hati. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami membuka hati Tuhan, mohon anugerah-Mu, pimpin kami, pimpin hidup kami seutuhnya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, atas segala yang telah kita
imani, yang telah kita percayai sesuai dengan firman Tuhan. Selaku umat Kristen, kita akan mewujudkannya di dalam pengakuan iman. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama dengan seluruh jemaat di segala tempat dan di segala abad. Jemaat diundang berdiri, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, mari kita bersama-sama menghaturkan persembahan. Dasar di dalam menghaturkan persembahan terambil dari kitab Perjanjian Baru 2 Korintus 9 ayat 6-8 yang demikian. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Bapak Ibu, di dalam mengaturkan persembahan akan diiringi dengan pujian dari pelengkap kidung jemaat nomor 255 bait pertama. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayapmu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Aku berserah, firman-Mu ku pegang selalu, peganganlah jiwaku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama kita menaikkan doa syafaat. Bapa Surgawi, dengan kekuatan kami, dengan kemampuan kami menyadari bahwa kami tidak mampu untuk melakukan segala kehendak-Mu. Oleh karena itu pada saat ini kami bersama-sama merendahkan hati kami, mohon Tuhan, Engkau menuntun kami, supaya kami semakin berkenan di hadapan Tuhan melakukan kehendak-Mu.
Begitulah hari ini kami bersama-sama datang kepada Tuhan. Kami pun menaikkan doa syafaat kami. Kami menyerahkan hidup kami, menyerahkan keluarga kami, menyerahkan pekerjaan kami, dan segala sesuatu yang adalah milik-Mu yang ada pada kami. Kami serahkan kepada Tuhan untuk terus ada dalam penyertaan-Mu. Begitulah hari ini kami pun juga membawa pemerintahan bangsa kami. Kami percaya dalam seluruh pergumulan yang terjadi di negeri ini, bangsa ini mampu belajar dan dibangun dari hari ke hari. Pemerintah, pemimpin bangsa kami, Tuhan sertai dengan hikmat yang daripadamu, sehingga semakin hari semakin menanggung jawabi tugas panggilan pemberian-Mu. Terlebih di masa-masa ini, di tengah tantangan yang begitu berat, keadaan politik, ekonomi, dan terlebih di masa-masa pandemi yang terjadi saat ini, mampukan bangsa ini bersikap tepat dengan mematuhi segala protokol kesehatan, sehingga bangsa ini bisa keluar dari krisis. Begitu juga keputusan pemerintah, biarlah boleh mendukung untuk mengatasi virus corona yang merebak menjadi pandemi di seluruh dunia, juga di negeri ini. Engkau memperlengkapi tenaga medis, tenaga paramedis dengan perlindungan, penyertaan, sehingga mereka meski harus berhadapan dengan pasien, namun karena kasih-Mu yang mampukan mereka dijauhkan dari sakit penyakit, juga dari virus corona. Kami juga menyerahkan upaya yang dilakukan para ahli untuk menemukan obat dan vaksin. Biarlah kasih-Mu, hikmat yang dari-Mu Engkau sertakan, sehingga obat dan vaksin bisa ditemukan karena Tuhan bekerja. Begitulah ya Tuhan, kami juga menyerahkan hidup persekutuan kami, gereja-gereja kami dimanapun berada. Biarlah kami mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, juga di tengah pergumulan bangsa ini, sehingga kami melakukan seturut dengan rencana dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sungguh-sungguh berserah bersandar kepada-Mu. Kami serahkan juga gereja di tempat ini. Biarlah Tuhan menyertainya. Begitu juga seluruh warga jemaat, mereka yang sakit, mereka yang ada dalam pergumulan, Tuhan menyertai, memberi kekuatan, menyembuhkan. Terima kasih Tuhan. Nanti kami bersama-sama akan melakukan aktivitas kami kembali. Kami mohon penyertaan-Mu. Dan saat ini kami mengakhiri doa kami dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kami undang untuk berdiri. Kita bersama-sama akan mengakhiri ibadat kita, pulang ke tempat kita masing-masing. Kita akan masuk dalam kehidupan pemberian Tuhan, dan kita percaya dalam penyertaan dan kasih-Nya kita dipimpin oleh Tuhan. Dan untuk itu kita harus selalu mengingat akan firman kehendak dan pesan-Nya. Mari kita nyanyikan Kidung Jemaat 422 bait 1 dan 2, Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan, bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia, damai dan sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, kasih dan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dari kuasa Roh Kudus hadir memenuhi kehidupan saudara semuanya mulai dari saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Yesus Kristus, haleluya.